Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel JL Creator. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan share juga agar video yang aku buat ini bermanfaat buat orang-orang yang sedang membutuhkan. Kita lanjut ke pembahasannya ya. Jadi di sini tuh aku pengen sharing dan menjawab pertanyaan dari kalian, apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum masuk ke LPK. Nah, menurut aku, berdasarkan pengalaman aku, lebih baik sebelum masuk ke LPK itu minimal kita udah bisa baca dan nulis huruf Jepang ya, kayak hiragana, katakana itu aja dulu gitu. Nah, kalau misalkan kita udah bisa nulis, otomatis kan kita udah bisa baca kan. Jadi biar bisa kayak mempermudah ke depannya gitu. Kalau misalkan kita udah bisa baca dan nulis, otomatis kan kita udah bisa ngapalin kosakata yang ada. Nah, terus sebelum masuk juga menurut aku lebih baik belajar otodidak dulu, kayak belajar lewat YouTube gitu. Itu kan udah banyak banget kan yang ngebahas tentang buku-buku yang nantinya dipelajarin di LPK gitu. Biasanya di LPK itu pakai buku Minani Hongo. Itu tuh di YouTube udah banyak banget yang ngebahas tentang buku itu dari bab 1 sampai bab 25, bahkan ada juga yang sampai bab 50. Itu lebih baik kita belajar otodidak dulu gitu ya, lewat YouTube atau pokoknya lewat apapun gitu ya, jangan masuk ke LPK dulu. Karena kalau misalkan kita langsung masuk ke LPK, itu kan kita harus ngeluarin biaya kan. Nah, itu ya lumayan gitu biayanya. Nah, kalau misalkan kita minimal udah belajar otodidak, seenggaknya kita tuh udah ada gambaran gitu kan. Udah ada gambaran, apalagi pas waktu belajar otodidak terus kita coba coba ikut sikengnya, itu kemungkinan bakal cepat proses buat terbangnya. Karena beberapa LPK juga mereka tuh kayak menerima orang-orang yang udah punya sertifikat gitu ya. Jadi masuk ke LPK itu hanya sekedar untuk dapetin jobnya aja tanpa melalui proses pembelajaran gitu. Nah, itu sih menurut aku yang harus dipersiapin ya. Jadi biar nggak sia-sia waktu juga pas waktu di pelatihan, walaupun emang nggak ada sia-sianya gitu ya, tapi seenggaknya kita bisa menghemat uang yang dikeluarin gitu. Terus apalagi ya selain itu, lebih ke sering-sering nonton YouTube tentang perjepangan atau bahkan orang-orang yang udah kerja di Jepang gitu kan. Biasanya kan orang-orang yang udah kerja di Jepang dia bakal nge-share hal-hal yang mereka kerjain di Jepang gitu. Kita tinggal liatin aja video-videonya apa sih yang dilakuin orang-orang Indonesia yang udah kerja di Jepang gitu kan. Terus apa aja yang mesti kita siapin selain bahasa gitu. Nah, jadi menurut aku sebelum masuk ke LPK lebih baik kita belajar otodidak dulu di rumah, biar nanti prosesnya itu lebih cepat. Jadi jangan sampai kayak gini ya. Kayak misalkan nih, aku proses di perjepangan ini kan kurang lebih 10 bulan gitu. Itu aku dari pemula banget ya. Dari kasarannya aku tuh nggak tahu kosakata Jepang gitulah, cuman tahu huruf hiragana, katakana, itu pun cuman sekedar tahu doang, belum terlalu bisa banget gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun kalau untuk katakana kadang suka bingung, kayak loadingnya tuh lumayan lama gitu, ini apa ya gitu kan. Nah, itu padahal kita udah di Jepang gitu, tapi masih ada hal-hal yang kayak gitu kan. Nah, karena aku dari pemula banget dan waktu 10 bulan itu menurut aku itu udah termasuk yang lumayan cepet gitu kan, karena ada beberapa orang yang sampai setahun, hampir 2 tahun itu belum berangkat. Itu kendalanya di mana? Kendalanya itu karena persyaratannya gitu. Jadi kan setiap perusahaan itu kan punya persyaratannya beda-beda gitu ya. Kayak misalkan Kaigo itu walaupun magang harus ada sertifikat N4-nya maupun itu
JLPT, NATES atau apa gitu ya. Itu kalau Kaigo itu tuh harus ada sertifikat bahasanya walaupun itu magang. Beda sama yang magang selain Kaigo kayak pertanian atau Tobi atau apa ya, atau pengolahan makanan. Kalau misalkan magang itu nggak perlu ada sertifikat bahasanya kan, tapi kalau untuk Kaigo itu harus ada sertifikat bahasanya. Jadi rata-rata orang yang lama itu, yang lama terbangnya itu karena memenuhi persyaratan itu gitu. Jadi kan kayak misalkan mereka ikut ujian tapi belum lulus ya, tetap walaupun mereka udah dapat kerjaan, udah tekan kontrak, tapi karena belum ada persyaratan itunya, ya otomatis bakal lebih lama lagi gitu kan. Jadi buat orang-orang yang nganggep proses di Jepang itu lama, ya tergantung orangnya juga sih kayak gimana gitu. Masa iya ibaratnya gini, masa iya orang yang belum bisa apa-apa, masa iya bisa cepet gitu kan, sedangkan persyaratan yang harus dipenuhin juga kayak masih belum bisa dipenuhin gitu. Jadi ya menurut aku agak susah ya kalau misalkan masuk ke dunia perjepangan tapi nggak mau melalui proses yang lumayan panjang ini. Kalaupun ada yang emang cepat, kalian bisa bayangin kan kalau misalkan kita berangkat cepet nih, kayak misalkan 3 bulan atau bulan udah berangkat, tapi kan bayangin aja bahasa kita tuh kayak masih ini gitu ya, masih belum bisa banget, itu tuh bakal bikin kita kesusahan di Jepangnya gitu. Jadi masih mending kalau menurut aku ya, masih mending pelatihannya itu lumayan lama, jadi di Jepangnya itu nggak terlalu menyusahkan diri sendiri atau orang lain gitu. Tapi ya tergantung kalian juga sih pengen kayak gimana. Ya emang sih kita juga pengennya cepet kan, tapi kan kalau misalkan pas di Jepangnya nyusahin kita sendiri, apalagi nyusahin orang lain juga kan sama aja gitu. Masih mending, ya udah masih mending lama di masa pelatihan terus di Jepangnya, jadi agak meringankan sedikit gitu ya, menurut aku gitu. Nah mungkin ini aja sih yang bisa aku sharing, hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum ke Jepang. Nah semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.